Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, kita akan memantau bagaimana proses evakuasi korban KMP Mutiara Sentosa II yang akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV, Nyoman Dedi di Koarmada 2 Surabaya, Jawa Timur. Nyoman, bagaimana proses evakuasi korban selamat di sana? Tadi sebelumnya data ini sudah diperbaharui, total ada 236 yang kemudian menjadi korban. Kalau di sana seperti apa? Apakah data sudah ada yang pasti ataupun juga bertambah terkait dengan korban selamat ataupun juga yang sudah sampai di titik Anda saat ini? Baik, betul sekali Putu dan juga saudara, memang hingga siang hari ini memang data yang dikumpulkan oleh pihak Basarnas yakni totalnya sekitar 236 orang penumpang yang terevakuasi yang telah dibawa ke kota Surabaya dan juga dibawa ke Sumeneb. Dan 1 jam yang lalu memang pihak dari TNI Angkatan Laut yakni mengerahkan kapal perang KRI Nala untuk menjemput atau mengevakuasi para korban selamat, dan baru saja bersandar di dermaga ujung Koarmada 2. Dan totalnya ada sekitar 32 korban yang dibawa ke kota Surabaya menggunakan kapal perang KRI Nala ini. Dan rinciannya yakni 30 korban selamat dan juga 2 korban meninggal dunia. Dan seluruh korban selamat maupun meninggal dunia yang diangkut menggunakan kapal perang KRI Nala ini langsung dibawa ke posko terpadu terlebih dahulu untuk dilakukan pendataan di Pelabuhan Gapura Surya Nusantara menggunakan bus Angkatan Laut dan sejumlah ambulans. Sementara untuk para korban yang tidak mengalami luka akan diberikan fasilitas oleh pihak Pelindo Pelabuhan Gapura Surya Nusantara ke tempat penginapan. Sementara untuk yang mengalami luka akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan medis atau perawatan medis. Sementara untuk yang meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah, diantaranya di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Putu. Oke, singkat saja Nyoman, kalau itu bicara soal korban, kalau soal kapalnya seperti apa? Apakah akan kemudian dibawa ke lokasi Anda untuk kemudian diinvestigasi? Baik Putu, untuk sejauh ini memang pihak dari Badan SAR Nasional, kantor SAR Surabaya masih fokus melakukan upaya evakuasi karena totalnya ada sekitar 236 orang penumpang yang dievakuasi dan yang telah dibawa ke kota Surabaya yakni sekitar 126 orang dan menggunakan 3 kapal yang datang dari semalam dan baru saja siang tadi menggunakan kapal perang KRI Nala. Dan fokus dari petugas Basarnas memang mengupayakan evakuasi seluruh penumpang untuk bisa dibawa ke fasilitas kesehatan rumah sakit yang mengalami luka-luka dan diberikan tempat istirahat untuk yang tidak mengalami luka-luka, seperti itu Putu. Oke, baik, terima kasih laporan Anda Nyoman Deni dari Koarmada Jawa Timur. Kita harapkan semua prosesnya berjalan lancar dan juga proses investigasi ini juga bisa segera cepat dilakukan. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita akan kembali terhubung dengan 2 narasumber kita yang sudah bergabung sejak pagi hari tadi. Ada pengamat maritim Marcelus Hakeng Jaya Wibawa dan juga ada anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi PKB Mas Syaiful Huda. Mas, sebelum jeda tadi pertanyaannya adalah anggaran. Ini menjadi catatan, apakah artinya akan ada realokasi ataupun juga penambahan anggaran untuk sistem transportasi laut dari DPR, khususnya di Komisi 5? Ya, dan pembahasan RAPBN 2027 belum selesai Mbak Putu. Karena itu sekali lagi ini cerminan betapa anggaran untuk isu keselamatan transportasi publik kita betul-betul harus dapat teralokasi sesuai dengan kebutuhan. Karena itu kita akan terus pastikan bahwa anggaran untuk penanganan dan penyiapan dan sekaligus memastikan standar kebutuhan untuk transportasi keselamatan transportasi publik kita bisa terpenuhi. Tentu besar memang, ini cukup besar tapi ini soal investasi investasi masa depan kita, karena isu keselamatan kita nggak bisa dinegosiasikan atau dikompromikan yang tadi saya sampaikan. Nah, karena semangat itu jadi
ini perlu jadi concern kita bersama antara pemerintah dengan stakeholder yang terkait supaya ini bisa terpenuhi dengan baik. Apakah nanti harus ada penambahan anggaran dari anggaran yang sudah teralokasikan hari ini dari pagu definitif yang diterima oleh Kementerian Perhubungan? Tentu kita berharap memang ada penambahan. Karena kalau masih diotak-atik dari internal anggaran dari Kementerian Perhubungan tetap tidak cukup. Karena backlog terakhir yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan pada kami di Komisi 5 hampir mencapai 20 triliun. Dan dedicate penambahan ini termasuk dalam rangka untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan keselamatan transportasi publik kita bisa terpenuhi. Oke, kita lihat nanti perkembangannya akan seperti apa pembahasannya di DPR. Apakah kemudian ada refocusing anggaran atau justru bahkan ada penambahan anggaran supaya keselamatan transportasi laut ini juga jadi lebih baik lagi. Kalau Pak Marselus bagaimana melihatnya? Apakah memang fokusnya harus ada titik beratnya adalah di anggaran atau justru tadi soal bagaimana SDM, kru kapal, kemudian juga syah bandar ini punya pengetahuan yang cukup untuk bisa melakukan perbaikan, apalagi jika terjadi kebakaran seperti yang terjadi di Sumeneb. Ya, Mbak Niputu, tentunya kedua aspek tadi nggak bisa saling menegasikan ataupun dihilangkan ya Mbak Niputu. Saya yakin apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Saiful Huda itu sesuatu yang sangat komprehensif yang tidak bisa saling menghilangkan. Baik dari sisi SDM, kita perlu selalu mengupgrade diri kita karena memang perkembangan zaman selalu berubah. Saat ini sudah semakin banyak kapal-kapal yang berteknologi canggih. Kita belum mengamati juga bagaimana ketika mengangkut kendaraan-kendaraan listrik misalnya. Itu tentu teknologi ini harus disesuaikan dengan SDM dan pengetahuan SDM-nya. Yang kedua terkait dengan anggaran, saya sangat-sangat setuju dengan asumsi ini ataupun pendapat ini Mbak Niputu. Karena kenapa? Kita sama tahu bahwa Indonesia ini adalah negara maritim. 2/3 wilayah kita itu adalah lautan. Kita memiliki 6.000 pulau yang berpenghuni, yang mana semuanya butuh perhatian khusus kita karena 70% transportasi masyarakat di Indonesia itu menggunakan kapal. Kita sama tahu bahwa saat ini BBM semakin tinggi nih harganya ya. Tentunya diikuti dengan harga tiket pesawat yang semakin tinggi sehingga masyarakat menurut saya akan lebih memilih untuk menggunakan transportasi laut sebagai transportasi yang relatif lebih murah. Tentunya perhatian-perhatian terkait dengan aspek penggunaan transportasi ini harus menjadi catatan khusus sehingga ada dasar yang cukup kuat untuk bisa meminta anggaran ataupun perhatian yang lebih dari pemerintah saat ini. Saya juga sedikit memberikan catatan Pak Saiful bahwa saat ini di Indonesia kita belum menerapkan secara utuh terkait dengan International Ships and Port Security Facilities, di mana kita kalau masuk ke bandara kita mau terbang maka kita benar-benar dibatasi. Ada security-nya, ada beberapa lapis, tapi kalau di pelabuhan-pelabuhan Indonesia penerapannya saya rasa masih minim. Hal itulah yang menjadi penyebab utama kenapa kok tadi pertanyaan Pak Saiful, manifest kita masih kurang bisa dipercaya. Saya memiliki keyakinan apabila penerapan sistem ISPS ataupun aturan ISPS ini bisa diterapkan di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, maka kejadian-kejadian serupa seperti yang dialami oleh kapal-kapal yang akhirnya mengakibatkan meninggalnya banyak orang ini bisa sedikit banyak kita hindari. Kita sama punya pengalaman terkait dengan KMP Barcelona di tahun lalu, dari manifest hanya sekitar 300-an ternyata yang bisa diselamatkan 600-an orang lebih. Itu menjadi catatan kita bersama sudah setahun lebih. Apakah kita akan menerapkan segera ISPS di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia atau hanya di pelabuhan-pelabuhan yang berstandar internasional saja? Itu catatan yang menurut saya perlu untuk bisa kita jadikan catatan besar bersama. Demikian Mbak Niputu. Oke, baik, masih banyak catatan yang sama-sama kita ulas pada hari ini, tapi satu hal yang pasti keselamatan tetap jadi yang utama, begitu kita harap hal ataupun juga peristiwa serupa ini tidak terjadi lagi. Terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News Kompas TV anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PKB Saiful Huda, sudah bergabung dengan Breaking News Kompas TV, kemudian juga ada pengamat maritim Marselus Hakeng Jaya Wibawa. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Pak Marselus.
Saudara, breaking news Kompas